Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Maulida di channel Maulidahas. Oke, seperti biasa di channel ini kita akan membahas materi pembelajaran yang seru banget. Materi pembelajaran tentang apa ya? Oke, tentang mata pelajaran matematika, baik itu untuk SD, SMP, maupun SMA. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk membagikan like dan juga subscribe, komentar, dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Apakah kalian sudah penasaran dengan materi kita kali ini? Oke, kita akan belajar. Let's go! Nah, kali ini kita akan belajar materi yang sama ya, masih tentang bilangan bulat di kelas 6 tepatnya. Tentang apa? Yuk lihat bersama ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang garis bilangan bulat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu garis bilangan bulat? Apakah ada yang sudah tahu? Yuk kita lihat ya. Apa itu garis bilangan bulat? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa itu garis bilangan bulat dan juga membuat garis bilangan bulat. Selanjutnya, kita juga mengetahui itu apa ketentuan garis dari bilangan bulat itu sendiri. Lanjut, kita akan menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bagaimana? Apakah kalian penasaran? Yuk kita lihat dulu ya, ada sebuah permasalahan di sini, yakni Ani, Andra, dan Doni sedang bermain di halaman. Mereka membuat 10 kotak di pasir secara berurutan dan diberi nomor 1 sampai 10. Ani berdiri di kotak ke-8. Nah, Andra 8. Oke, jika Doni berdiri di antara keduanya, maka kotak berapa yang ditempati Doni? Tuh, misalkan ya, ada kotaknya sampai 10 nih. Oke, dengan Ani di ke-8 ya. Ani. Selanjutnya Andra 6. Nah, Doni di antara keduanya. Gitu. Di kotak yang keberapa dia? Ya, kayaknya kalian udah tahu nih. Di sini kakak spill sedikit ya. Apa ya jawabannya? Yuk kita bahas dulu materinya ya. Nah, apa itu garis bilangan bulat? Garis bilangan adalah sebuah garis lurus yang menunjukkan letak bilangan. Bilangan tersebut meliputi apa saja? Ini bilangan negatif yang sudah pernah kita singgung sebelumnya ya. Ada bilangan 0 dan juga bilangan positif. Begitu. Lalu gimana cara membuat garis bilangan bulat itu? Yang pertama, kita akan membuat garis mendatar atau horizontal. Nah, lanjut. Kita akan membuat titik-titik untuk menempatkan bilangan. Titik harus sama ya. Tuh, kita akan buat titik-titik pada garisnya dengan jaraknya yang sama. Selanjutnya, kita akan menentukan letak bilangan 0 terlebih dahulu. Misalkan kita taruh 0 ada di tengah-tengah ya. Selanjutnya, kita akan menentukan letak bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ingat kalau bilangan bulat positif ada di kanan 0 dan juga di kirinya 0, gitu ya. Kita lihat ya. Bilangan positifnya 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Nah, dengan ini 1, 2, 3, 4, 5 ada bilangan bulat positif dan negatif 1 sampai negatif bilangan bulat negatif. Lalu kita akan membuat tanda kedua ujung garisnya tadi itu. Jadi kita ubah jadi tanda panah ya. Oke, tanda panah itu menunjukkan apa? Tanda panah menunjukkan bahwa bilangan itu akan terus berlanjut hingga tidak berhingga.
di kedua sisi, yakni sisi kanan yang semakin besar dan sisi kiri yakni kecil tuh. Nah, lalu ketentuan garis bilangan bulat bagaimana? Ya, untuk memudahkan kita, di sini ada ketentuan tuh garis bilangan bulat. Jadi, semakin ke kiri, maka bilangannya akan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin besar. Gitu. Nih, semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Kalau dia semakin ke kiri, maka dia semakin kecil. Nah, lalu bagaimana kalau kita menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan? Yuk, gimana ya? Nah, untuk menentukan letak bilangan bulat ini, kita akan melakukan langkah berikut. Yang pertama, urutkan dulu bilangannya dari terkecil hingga terbesar ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membuat garis bilangan dan isi dengan bilangan yang sudah diurutkan. Yuk kita berlatih ya untuk memudahkan pemahaman. Nih, tentukan bilangan yang tepat untuk mengisi garis bilangan berikut. Nah, kira-kira bagaimana ya ini? Ingat dulu ketentuannya bahwa semakin ke kiri maka bilangannya akan semakin kecil, kemudian semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar. Itu kunci kita. Jadi, di sini angka berapa ya kira-kira nih? Kita penyelesaiannya gini ya. Nah, kalian tahu nggak berapa nih berarti nih? Ayo, ada yang tahu? Nih, negatif 8, kemudian negatif 4. Jauh loh selisihnya, otomatis selisihnya ada berapa ya kira-kira? Kita lihat di sini mereka ada kelipatan. Maka di sini habis negatif 8, selisihnya 2 berarti berapa? Negatif 6 ya. Baru negatif 4, habis itu selisihnya 2 lagi apa? Negatif 2. Baru siapa? Baru 0. Lanjut, siapa lagi selisihnya di sini? Ingat, selisihnya kan sama nih. Ingat jarak antar titik tuh harus sama ya. Nih, jarak antar titiknya dia harus sama. Jarak antar titiknya adalah 2 tadi ya. Maka sini 2, habis 4 berapa? 6, harusnya di sini ada 8. Selanjutnya di sini 10 dan di sini 12. Gitu adik-adik. Sangat mudah kan? Yuk kita berlatih yang kedua lagi ya. Nah, pada garis bilangan titik P berada 15 satuan di kiri, jarak P dan Q adalah tuh gimana tuh? Misalkan apa? Ketentuannya sama ya, semakin ke kiri maka bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar. Oleh karena itu coba kita terus ya, anggaplah di sini 0. Nah, titik P berada di 15 satuan dari di kiri angka. Oh, di kirinya teman-teman. Berarti di mana tuh? Anggap di sini ya, itu 15. Karena di kiri maka negatif. Sedangkan titik Q berada 5 satuan di kanan, angka 0 di kanannya di sini ya. 5. Tuh. Di sini tadi P, di sini adalah Q. Nah, jarak titik P dan Q adalah tuh. Berapa jarak mereka? Tuh. Berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Untuk mudahnya gini ya. Nih, 0 ke 5 adalah 0 ke 5. 0 ke 5 itu kan 5 ya. Jadi 5. Selanjutnya 0 ke 15 tadi berapa jaraknya? 15. Nah, tinggal dijumlahkan aja. 15 ditambah 5 berarti 21-an. Jaraknya adalah 21-an. Tuh, gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk soal latihan yang ketiga, posisi awal suatu benda ada di angka 5 pada garis bilangan. Jika benda tersebut digerakkan 5 satuan ke kiri, maka akan sampai di posisi angka. Ingat ketentuannya, semakin ke kiri maka bilangannya semakin kecil, sedangkan ke kanan maka bilangan semakin besar. Gimana nih? Yuk kita buat garis bilangan dulu. Terus kita lihat, nah pada awal suatu benda ada di angka 5. Awalnya dia ada di angka 5 pada garis bilangan. Jika benda tersebut digerakkan 9 satuan ke kiri, maka akan sampai di posisi angka, yuk kita lihat ya. Awalnya
bendanya ada di angka 5. Tuh. Selanjutnya, digerakkan 9 cm ke kiri, maka akan sampai di posisi yang keberapa? Yuk, kita hitung 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti posisi akhirnya di sini berapa ini? Negatif 4. Gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi yang keempat nih. Susunlah bilangan berikut ke dalam garis bilangan. Sekarang kita disuruh menyusun angka 4, negatif 3, 2, 1, negatif 1, 0, negatif 2, 3, 5, negatif 4, dan 6. Gimana cara menyusunnya? Ingat bahwa langkah menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, yakni yang pertama urutkan bilangannya dulu dari terkecil hingga terbesar. Dari sini berarti urutan yang terkecil dulu, berarti cari yang negatif ya, kita tandain yang negatif, dan negatif. Cari yang terkecil dulu, antara negatif 1, negatif 3, negatif 1, negatif 2, dan negatif 4. Yang terkecil adalah negatif 4. Lanjutkan, baru negatif 3. Lanjutkan, baru negatif 2, dan negatif 1. Baru 0 ya. Nah, sekarang cari yang ininya dulu nih. Cari yang positif. Ya, kita tandain dulu nih. Ini 4, 2, 1, kemudian 3, 5, dan 6. Gimana tuh? Siapa selanjutnya ya? Habis 0 berarti siapa 1 ya? Habis 1 siapa? 2. Kita tuliskan dulu 2. Habis 2 adalah 3. Ini adalah 3, 4, 5, dan 6 gitu. Itu urutannya. Selanjutnya yang kedua. Nah, bener kan urutannya begitu ya. Selanjutnya buatlah garis bilangan dan isi dengan bilangan yang telah diurutkan. Ya, kita bikin garis bilangannya. Tuh, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Jadi sudah yang diurutkan, tinggal masukin angkanya ya ke garis bilangan. Baru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini susunan bilangan dalam garis bilangan. Oke, kan bisa kita simpulkan dari materi kali ini, yakni garis bilangan bulat memuat bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Selanjutnya, apa? Nah, bentuk garis bilangan adalah seperti ini ya. Ingat bahwa dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, begitu tuh materi tentang garis bilangan bulat. Sangat mudah kan ya adik-adik? Nah, bagaimana video penjelasannya? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang kakak jelaskan tadi? Kakak harap semuanya bisa memahami dengan baik ya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh adik-adik ketik di kolom komentar atau juga menghubungi media sosial Kak Maulida ya. Nah, Kakak Maulida juga minta tolong kepada adik-adik semua jika merasa video ini bermanfaat, tolong like, kemudian berikan komentarnya atau share, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke, cukup sekian video kakak kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.